Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang materi sumber bukti dan fakta sejarah. Materi ini adalah salah satu materi dari mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Nah, materi ini sangat penting sekali karena dalam sebuah sejarah itu tidak terlepas dari sumber bukti dan fakta, karena sejarah itu disusun secara objektif atau kenyataan. Jadi memaparkan sebuah informasi sejarah itu harus disertai dengan sumber bukti dan fakta. Baik, kali ini saya paparkan tentang sumber bukti dan fakta sejarah. Di sini di sini ada gambar tanduknya Jenderal Sudirman. Ini salah satu sumber, bisa dikatakan sumber karena ini salah satu sumber kebendaan. Sumber berarti ini asal dari peristiwa gerilyanya perjuangan Panglima Sudirman pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini. Baik, nah, sumber sejarah itu ya, sumber itu pokok, asal atau dasar. Kalau sumber sejarah itu sumber yang mengandung informasi tentang sejarah. Berarti kalau ada sebuah informasi itu harus ada asalnya, ada dasarnya. Nah, itu dari sumber itu. Misalnya ada informasi, sumbernya mana? Nah, itu adalah sumber. Nah, sumber sejarah seperti itu, sumber sejarah. Nah, sumber itu berdasarkan sifatnya itu ada 3 sumber itu. Ada sumber primer, ada sumber sekunder, ada sumber tersier. Nah, sumber primer itu sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku sejarah atau yang terlibat langsung dalam peristiwa. Contohnya kalau kita membahas tentang peristiwa 10 November 1945. Nah, peristiwa 10 November 1945 kita bisa menggunakan sumber primer. Contohnya kita menggunakan dari hasil wawancara veteran perang tersebut. Nah, itu contoh dari sumber primer. Sedangkan sumber sekunder itu sumber yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah hasil wawancara. Hasil wawancara dari veteran perang yang dikumpulkan oleh sejarawan kemudian dianalisa kembali. Nah, itu adalah sumber sekunder itu. Nah, kemudian sumber tersier. Sumber tersier itu adalah kompilasi. Kompilasi itu kumpulan atau gabungan sumber primer dan sekunder tanpa klaim orisinilitasnya. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah buku mata pelajaran sejarah, itu adalah sumber tersier. Ensiklopedia sejarah itu adalah sumber tersier. Nah, berdasarkan jenisnya ada sumber lisan, ada sumber tertulis, ada sumber benda. Sumber lisan itu sumber yang diperoleh langsung dari pelaku. Contohnya kalau pelaku ini dituturkan secara lisan, itu sumber lisan itu. Contohnya veteran perang yang menceritakan terjadinya pertempuran, itu sumber lisan itu. Nah, yang sumber tertulis itu sumber yang diperoleh dari peninggalan tertulis. Contohnya prasasti, dokumen, arsip, surat kabar, itu adalah sumber tertulis itu. Sumber benda, sumber yang diperoleh dari peninggalan kebendaan. Contoh arca, perkakas, fosil, dan senjata. Itu adalah sumber berdasarkan jenisnya. Jadi kalau kita memaparkan sebuah sejarah itu tergantung temanya. Kalau temanya tentang prasejarah, pasti kita menggunakan sumber kebendaan. Sumber kebendaan itu ada ilmu bantunya, ilmu bantu untuk menganalisanya. Kalau sumber kebendaannya tentang fosil, ada namanya ilmu paleontologi yang menganalisa fosil. Nah, itu salah satu cara untuk menganalisa sumber itu. Nah, sumber tertulis ya, contohnya ini adalah prasasti Caureten ini. Prasasti Caureten itu memaparkan tentang kebesaran Raja Purnawarman dari Tarumanegara pada abad ke-5 ya, kurang lebih tahun 500 Masehi. Itu memaparkan kebesaran Raja Purnawarman, makanya dianggap titisan Dewa Wisnu. Nah, ini. Kemudian ada juga naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno yang masih menggunakan tahun Jepang, dan juga
ketika naskah proklamasi yang otentik diketik oleh Sayuti Melik. Dan juga ini naskah Negara Kertagama. Naskah Negara Kertagama yang peninggalannya dari Ibu Prapanca, yang ditulis Ibu Prapanca pada masa Kerajaan Mojopahit. Ini sumber tertulis. Nah, sumber benda. Nah, sumber benda ini berdasarkan kebendaan. Contohnya ada benda stupa. Stupa ini memaparkan tentang masa Hindu-Buddha ini, stupa ini. Stupa Borobudur ini. Di dalamnya kan ada patung Budanya. Ini sumber benda. Kemudian ada juga fosil. Ini fosilnya Pithecanthropus erectus ini. Nah, ini sumber benda. Kemudian juga ada nisan, batu nisan. Ini salah satu batu nisan dari ini pemakaman Troloyo, Trowulan. Komplek pemakaman Troloyo di Trowulan. Nah, batu nisan ada yang masih menggunakan bahasa Kawi dengan diuluri ragam hias sulur-suluran. Kemudian ada tulisan kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada motif estetik palakannya. Kemudian ada ini jenis, sebetulnya ini ayat ini tulisannya kola wa subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sumber benda ini. Nah, untuk menganalisis sumber benda, kalau benda tentang Hindu Buddha relief, ada yang namanya ikonografi kalau mengamati untuk menjelaskan relief. Kemudian kalau fosil tadi adalah paleontologi. Sedangkan ini tentang nisan, ini bisa juga epigrafi, tapi epigrafinya membahas tentang ini, tentang kaligrafi Islam, tulisan tentang huruf Islam ini. Nah, ini kaligrafi. Ini sumber benda. Ada sumber lisan. Sumber lisan ini contohnya dari ini mantan Romusa. Ini memaparkan tentang pendudukan Jepang ya. Kemudian ada juga veteran perang pada saat 10 November yang diwawancarai. Nah, ini sumber lisan karena dituturkan secara lisan. Kemudian juga bukti sejarah. Bukti itu tanda, sedangkan bukti sejarah itu keterangan. Keterangan masa lampau yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Jenis bukti itu ada dua, ada bukti tertulis dan tak tertulis. Nah, bukti tak tertulis itu memuat fakta-fakta sejarah secara tertulis, prasasti, naskah, dan lain-lain. Nah, bukti tak tertulis, bukti yang tidak berwujud konkret namun mengandung unsur sejarah. Contohnya cerita, tradisi, kepercayaan, foto, rekaman. Itu bukti, ada tanda. Ada tanda yang menunjukkan keterangan pada masa lampau itu ada. Jadi dibuktikan dengan melalui bukti tertulis dan bukti tak tertulis. Itu bukti sejarah. Fakta sejarah itu keadaan yang sebenarnya dari peristiwa itu, ya. Kalau kita simpulkan, menurut bentuknya itu ada 3. Pertama ada fakta mental atau mentifak, ya. Itu fakta yang masih ada dalam alam pikiran manusia, berupa ingatan atau kenangan. Contohnya, kampanye anti bom atom Jepang. Mengapa kok dinamakan fakta mental? Karena Jepang memiliki kenangan. Kenangannya apa kenangannya? Kenangannya adalah Jepang itu pernah trauma di bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Fakta sosial kan menggambarkan keadaan sosial. Contohnya tradisi bercocok tanam identik dengan gotong royong. Kenapa dinamakan fakta sosial? Karena apa? Karena gak mungkin orang tradisi bercocok tanam itu identik dengan ini, identik dengan sikap keadaan masyarakat. Ini tidak mungkin masih mental, masih ideologi, nggak mungkin. Makanya menggambarkan fakta sosial. Nah, itu tadi contohnya fakta sosial itu menggambarkan keadaan sosial. Nah, bercocok tanam kan nggak mungkin juga dilakukan sendirian, pastinya kan dilakukan gotong royong ya, itu fakta sosial itu. Nah, fakta benda, semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia, arca, relief dan sebagainya itu fakta benda atau artefak ya. Fakta sosial itu sosiofak itu. Nah, jadi itu dari pemaparan saya tentang sumber, bukti, dan fakta sejarah. Mengapa kalau kita dalam sejarah itu kita harus menjelaskan sumber, bukti, dan fakta sejarah? Karena sejarah itu disusun secara objektif atau kenyataan.
Jadi itu sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, sumber dan bukti fakta sejarah untuk menjelaskannya ada namanya ilmu bantu sejarah itu. Untuk mengetahui kebendaan itu tergantung dari apa? Benda yang akan diteliti untuk dipaparkan pada materi. Contoh materi yang akan dikaji. Contohnya apa contohnya? Contohnya kalau kita mengulas tentang keadaan sosial pada masa kerajaan Mojopahit, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan naskah kuno, contohnya pakai Nagara Kertagama. Untuk menganalisa naskah kuno, maka dibutuhkan ilmu bantu namanya filologi. Contohnya untuk menganalisis sumber bukti dan fakta sejarah. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian, kami mohon maaf. Dan kami akan perbaiki kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.